kita waspadai adalah siapa yang mendominasi hati kita selama ini. Bisa keinginan, bisa kebencian, bisa harta, bisa orang. Harusnya yang mendominasi hati kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala yang kita inginkan ada dalam kekuasaan Allah. Apa yang kita cemaskan ada dalam genggaman Allah. Apa yang kita sukai itu juga ada dalam sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Jadi masalah terbesar kita adalah hati kita didominasi oleh selain Allah. Benarkah hadir? Jadi Allah itu hanya sisa saja. Bahkan dalam sholat kita barusan juga boleh jadi Allahnya sedikit. Yang banyak dalam sholat itu adalah selain Allah. Bisa pekerjaan, bisa masalah, bisa keinginan, bisa kesukaan. Padahal yang sebetulnya yang Allah inginkan adalah penuhnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling berhak untuk kita ingat adalah Allah. Jadi mari kita periksa siapa apa yang mendominasi hati kita dari waktu ke waktu. Nah, saudaraku yang baik, biasanya yang mendominasi itu satu adalah yang kita inginkan. Kalau kita ingin sesuatu biasanya kepikiran siang malam, bahkan dalam sholat juga. Benar? Padahal yang kita inginkan tidak akan pernah terjadi sampai kepada kita kecuali dengan izin Allah. Jadi ingin itu boleh, tapi melupakan Allah jangan. Harusnya setiap ingin langsung nyambung kepada Allah, penguasa apa yang kita inginkan. Ingin apa saja pasti milik Allah. Ingin tenang, ketenangan milik Allah. Ingin rezeki, rezeki pasti milik Allah. Ingin jodoh, jodoh pasti Allah yang menentukan. Ingin sehat, sehat adalah genggaman Allah. Jadi kalau kita ingin sesuatu dan tidak nyambung kepada Allah, itulah masalah. Karena maaf ya, masalah itu besar kecil bukan pada masalahnya. Masalah itu menjadi besar dan kecil dari ada atau tidaknya pertolongan Allah. Kalau Allah nolong tidak ada masalah yang besar, benar? Tapi kalau Allah tidak nolong, perkara remeh saja bisa jadi masalah besar. Nah, salah satu penyebab tidak datangnya pertolongan Allah adalah tidak nyambung ke Allah dari masalah yang ada ini. Ingin anak soleh, tapi tidak nyambung ke Allah. Padahal anak ini adalah ciptaan Allah, anak milik Allah, anak setiap saat dalam kekuasaan Allah. Bagaimana mungkin kita ingin anak soleh, tapi tidak nyambung kepada pemilik, penguasa, pembulak-balik hati. Termasuk bapak ingin punya istri solehah, tidak nyambung ke Allah, yang jadi adalah jengkel, kesel, gondok. Harusnya kita ingat ini adalah amanah Allah, ladang amal dari Allah. Kalau kita langsung ingat ke Allah, bawaannya adalah kita jadi dekat dengan Allah. Dan dekat dengan Allah, syariatnya itulah yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari periksa keinginan-keinginannya hadirin. Apakah keinginan kita mendekatkan ke Allah atau membuat lupa dari Allah? Ada yang ingin handphone baru jadi enak kepada handphone yang ada, lalu dikutuk dasar handphone jadul. Itu hilang keberkahan handphone yang ada karena dia sudah mengutuk apa yang Allah titipkan. Harusnya ingin handphone baru ya silahkan, minta saja ke Allah, tapi tidak perlu mengutuk yang ada. Ingin kendaraan baru juga begitu. Mudah-mudahan Allah memberi, karena tidak akan datang walau bergabung jin dan manusia menolong. Kalau Allah tidak nolong, tidak kejadian. Dua, apa yang paling kita sering mendominasi adalah yang kita takuti. Takut apa hadirin? Macam-macam ketakutan kita. Ya, takut sakit, takut demam berdarah, takut kecelakaan, takut begal, ya, takut dolar makin naik, takut apalagi hadirin, banyak yang kita takuti dan itu sudah diciptakan Allah rasa takut itu. Juga kalau kita terdominasi oleh rasa takut, ujungnya stres.
Harusnya setiap takut membuat kita berlindung kepada penguasa apa yang kita takuti. Coba demam berdarah oleh nyamuk siapa? Mbak Aedes aegypti ya. Kalau kita yakin ini nyamuk ciptaan Allah, ini nyamuk bertasbih kepada Allah, ini nyamuk baru menyentuh kita dengan izin Allah, ya kita berlindung ke Allah. Selain melakukan tiga menutup, mengubur, dan ya menguras, ya itu sunnahnya, maksudnya itu sarananya. Tapi kita lebih serius lagi bagaimana rasa takut ini membuat kita berlindung ke Allah. Nih hari ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi, benar? Kita mau tidak tahu akan ketabrak atau tidak, kita tidak tahu ada anjing yang bakal menggigit, kita tidak tahu ada rampok yang bakal ngambil. Kalau kita berlindung ke Allah, Allah Maha tahu apa yang akan terjadi. Dan Allah Maha Kuasa terhadap apapun yang kita takuti. Takut oleh orang dalam kekuasaan Allah. Takut oleh binatang juga milik Allah. Kalau kita takut oleh musibah juga sepenuhnya ada dalam genggaman Allah. Jadi kita takut sesuatu, jadi dekat dengan Allah. Ingin sesuatu, jadi dekat dengan Allah. Dekatnya dengan Allah lah sebetulnya yang paling penting. Kita takut mati juga hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Tidak ada yang bisa mematikan kita kecuali ya pencipta kita. Tidak ada yang bisa mematikan kita kecuali malaikat pencabut nyawa, diperintahkan Allah untuk mencabut nyawa kita. Lalu apalagi yang suka mendominasi kita? Kita sebel ke orang, ya, jengkel, benci, itu juga mendominasi. Kalau kita sudah benci ke seseorang, maka kita mewakafkan hidup kita untuk memikirkan orang yang kita dengki. Dia sudah pulas tidur, kita masih melek memikirkan dia. Kemana-mana hanya dia. Capek hadirin, benci ke orang tuh capek. Benci makin banyak orang yang tidak kita suka, berarti kita makin capek hidupnya. Halo? Coba bayangkan, ke tetangga tidak suka, 5 tetangga kiri kanan tidak suka, semuanya pasti susah keluar kita. Keluar sebel ke supir, sampai di jalan sebel ke polisi, ya, sebel ke yang minta-minta, sebel ke macet. Jadi kalau kita sebel-sebel terus, kapan bahagianya? Padahal kita ini makhluk rahmatan lil alamin, yang harusnya membawa rahmat, bukan membawa keburukan. Hati-hati hadirin, kalau kita sudah tidak suka kepada seseorang, biasanya hati kita jadi kotor, terdominasi oleh kejengkelan, kemarahan, kedengkian, dan itu tidak menyelesaikan apa-apa. Sebab kita sebel ke seseorang, lancar-lancar saja ketentuan Allah bagi orang yang kita sebeli, benar? Kita sebel ke dia, tahu-tahu dia naik pangkat, kita naik tensi. Kita sebel sama dia, tahu-tahu dia berangkat umroh dan haji, kita berangkat ke rumah sakit. Makin sebel kepada orang lain, tidak akan merubah apa yang Allah takdirkan kepada orang yang kita sebelin. Hanya merubah nasib kita saja, makin apes. Jadi bagusnya kalau kita tidak suka kepada seseorang, kita segera ingat Allah. Karena kita tidak tahu, siapa tahu orang yang tidak kita suka itu ternyata orang yang Allah sukai. Cilaka kita, ya. Kita sebel ke seseorang, ternyata yang kita sebeli ini adalah orang yang disayang Allah karena banyak kebaikannya, karena bersih hatinya, karena sudah membantu orang semakin bertauhid. Kita sebel kepada dia, waduh, kita bisa celaka 12. Itu celaka 12 kurang jelas hitungan itu dari mana hadirinnya. Nah hadirin sekalian, hati-hati kalau misalkan gimana ada orang tidak bayar utang kita kan jengkel. Jengkel tidak membuat dia bayar utang. Lebih baik tahajud, doakan supaya yang punya utang itu dicukupi rezekinya dan dimudahkan oleh Allah membayar utang kita. Itu lebih enak daripada merencanakan debt collector dan sebagainya yang membuat kita jengkel semalaman. Betul? Halo?
Ya, seperti di kantor ada atasan yang kurang adil. Kita jengkel juga tidak merubah dia. Lebih baik kita doakan saja. Seperti sekarang negara kita sedang rada-rada kacau beliau begini ya. Rada-rada asa beda sekarang. Dan kita jengkel tidak menyelesaikan masalah. Pernahkah kita menyisipkan yakin doa Allah yang membolak-balik hati, Allah yang mengurus. Jadi harusnya ketidaksukaan kita tetap jadi ingat Allah, Allah yang menenangkan hati dan Allah yang merubah orang yang tidak kita sukai, mudah-mudahan jadi baik. Setuju hadirin? Nah, apalagi yang suka membuat kita selain ingin, takut, senang, juga hati-hati, cinta ya. Kalau orang sudah suka kepada sesuatu itu terdominasi hadirin oleh yang disukainya. Macam-macam, ada yang suka kepada mobil, sambil sholat ya mobilnya hantem ya, ngobrol-ngobrol mobil. Pokoknya orang itu akan terdominasi oleh yang dia sukai. Termasuk orang yang fall in love, maksud saya jatuh ya, jatuh cinta. Itu juga biasanya terdominasi. Di mana-mana ada dia ya, lagi makan lihat peda seperti dia. Pokoknya mah kalau orang sudah suka udah ada nama yang mirip aja Ray langsung ya. Misalkan silakanlah cari diingat-ingat zaman dulu SMP SMA ya. Di absensi itu kalau si dia di absen langsung kita berguncang-guncang hadirin, padahal tidak nyambung ya. Bisa suka ke orang, bisa suka ke pekerjaan, bisa suka ke barang, bisa suka ke hobi. Yang suka futsal mah sudah ya, di dalam sholat juga. Atau saya ngagolkan terus ya kan, 5-0, 3-0 terus. Dan begitulah yang suka. Kenapa senyum-senyum begini hadirin? Yang suka main catur selama sholat juga terus kap, ster begitu ya. Dan selesai saja sholatnya beriring dengan kemenangan dia versi karangannya. Yang senang kepada mancing terus selama sholat itu memikirkan ikan dapat di mana, pancingan yang mana. Kenapa ini tiap yang disebut ada yang senyum? Rupanya hobinya terwakili. Begitulah hadirin, hati-hati kesukaan kita tuh bisa mendominasi diri kita. Hati-hati jangan sampai kesukaan kita mengabaikan kita kepada Allah. Karena kesukaan itu harusnya membuat kita dekat dengan Allah, betul? Jadi tiap ingat yang kita sukai tutup, tidak boleh melalaikan dari Allah. Setiap senang kepada sesuatu jangan sampai mendominasi. Senang ke orang, orang tidak bisa membawa kita ke surga. Allah lah yang membawa kita ke surga. Jangan sampai ada makhluk yang mendominasi, jangan sampai ada hobi yang mendominasi, jangan sampai ada cinta makhluk yang membuat kita terhalang dari cinta Allah. Hadirin, ini penting sekali ya. Jarang orang menyadari ini, biasanya larut saja. Dan ciri khasnya adalah galau. Kalau kita sudah galau, tidak tenang, ini udah gejala khas bahwa kita lupa ke Allah. Kalau pakai saklar on off misalkan ya, ingat Allah on, lupa ke Allah off. Banyak onnya, banyak offnya. Jawab hadirin. Kita kan banyakkan off, betul? Dalam sholat juga on, off. Ketika takbir on, selebihnya off ya. Nanti pas on lagi pas salam ya, on, gitulah hadirin. Jadi kayak on off-nya tuh banyak off tuh berarti banyak tidak tenangnya. Harusnya banyak on-nya ke Allah tuh. Setuju? Fadhkurullaha katsiran la'alakum tuflihun. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, niscaya kita akan beruntung. Ayo kita jujur, jangan sampai terdominasi oleh selain Allah. Berita-berita di tanah air, kecelakaan, keinginan apapun harus semuanya nyambung ke Allah. Karena cuman Allah lah pemilik kejadian. Hanya Allah lah yang menentukan, menakdirkan. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang
sedikit sekali lupanya ke Allah, banyak ingatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Doanya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Dan doa lainnya yang paling penting juga, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an a'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu terhadap yang kami ketahui, dan kami mohon ampun padamu terhadap yang tidak kami ketahui. Itu penting dibaca agar kita tidak menuhankan yang lain, yang kita tahu dan yang tidak tahu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga Allah yang maha menatap menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa ditatap, selalu merasa didengar, selalu merasa ditemani dimanapun, selalu merasa Allah yang menguasai segala-galanya, Allah yang menentukan segala-galanya, dan kita yakin janji Allah itu pasti, janji Allah itu benar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih para pemirsa yang budiman. Silahkan dilanjutkan di pesantren, mudah-mudahan lebih leluasa untuk tukar pikiran dengan ulama yang melanjutkan acara ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.